Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai teori portofolio Markowitz. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fatia Zahra. Saya Siti Rokaya. Saya Indi Rahayu. Saya Syafitri Handayani. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori portofolio Markowitz. Namun sebelum berlanjut, kalian udah tahu belum sih portofolio itu apa? Bagi yang belum tahu, portofolio merupakan ilmu spesifik yang membahas tentang usaha yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko sebanyak mungkin ketika mereka melakukan investasi. Nah, teori ini dikeluarkan oleh Harry Max Markowitz yang merupakan ekonom asal Amerika Serikat. Beliau mengeluarkan statement yang isinya simple, don't put your all eggs in one basket. Untuk simpelnya, arti teori tersebut adalah ketika melakukan suatu penanaman modal, itu lakukanlah tidak terpaku pada satu tempat saja, melainkan lakukan di banyak tempat, serta dengan cara yang bukan satu arah. Ini disebut dengan diversifikasi investasi. Nah, diversifikasi investasi ini merupakan cara untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan portofolio investasi di berbagai aset. Ini bertujuan untuk memangkas kerugian dan mengoptimalkan laba yang ingin diperoleh oleh si investor. Risk management merupakan metode yang biasa digunakan perusahaan untuk menduga risiko yang mungkin akan datang selama berjalannya bisnis. Teori portofolio ini tepat untuk digunakan bagi investor yang tidak suka dengan resiko, karena teori ini menghasilkan sedikit resiko dari jenis saham yang lain. Oke, materi berikutnya adalah model portofolio Markowitz. Fahmi dan Hadi menjelaskan dasar dari model portofolio Markowitz adalah memberi suatu bahan masukan kepada para investment untuk menghindari risiko dan memberikan keuntungan yang maksimal pada setiap keputusan investasi. Investasi yang terbaik adalah investasi yang jauh dari risiko. Dan Harry Markowitz menganjurkan dengan melakukan diversifikasi investasi. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dalam teori Markowitz. Menurut Jogianto dalam Fahmi dan Hadi 2011, model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return, ekspektasi, dan risiko dan portofolio. Yang keempat atau yang terakhir adalah tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi investasi. Model Markowitz menurut Fahmi dan Hadi, teori portofolio model Markowitz adalah mengajarkan tentang berinvestasi tersebut bukan hanya pada satu jalur saja, namun pada jalur yang berbeda-beda. Keputusan untuk mengidentifikasi investasi tersebut akan menyebabkan terbentuknya kondisi safety finansial, atau lebih tepatnya terjadi pembentukan portofolio secara optimal. Namun, harus diakui sisi normatif dalam berinvestasi tetap terjadi karena ini sangat dipengaruhi oleh keputusan pribadi dari masing-masing pelaku investasi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Tanda Lilin dalam Fahmi dan Hadi, meskipun demikian, teori portofolio masih merupakan teori normatif yang menekankan pada sebagaimana seharusnya investor melakukan diversifikasi secara optimal. Selanjutnya, Tanda Lilin menjelaskan bahwa pada dasarnya teori portofolio model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Ini mengacu pada asumsi bahwa analisis portofolio dilakukan dalam rentang waktu investasi tunggal, yang dalam kasus ini adalah selama 1 tahun. Kedua, tidak adanya biaya transaksi. Ini menunjukkan asumsi bahwa tidak ada biaya yang terkait dengan transaksi investasi, seperti biaya perdagangan atau komisi broker. Asumsi yang terakhir ada preferensi investor hanya berdasarkan pada return yang diharapkan dan risiko. Ini menekankan bahwa investor memiliki 2 pertimbangan utama, yaitu risiko dan harapan pengembalian. Selanjutnya, ada asas teori portofolio Markowitz. Jika seorang investor berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan daripada portofolio, ia meletakkan dalam sekuritas yang mempunyai harapan keuntungan yang maksimum. Oleh adanya rekomendasi yang menganjurkan supaya investor perlu melakukan diversifikasi dan memaksimumkan keuntungan yang diharapkan. Peraturan dan rekomendasi ini menganjurkan agar para investor dapat mendiversifikasikan dananya kepada semua sekuritas yang mempunyai harapan keuntungan yang maksimum. Menurut Fahmi dan Hadi, studi yang dilakukan Markowitz berdasarkan kepada 2 masalah, yaitu yang pertama ada expect return atau keuntungan yang diharapkan. Ini adalah konsep yang merujuk pada keuntungan yang diharapkan dari suatu sekuritas atau aset dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada variansi atau ukuran penyebaran peluang. Ini adalah konsep yang mengukur tingkat variansi atau fluktuasi dari pengembalian suatu investasi dari rata-rata yang diharapkan. Baik, selanjutnya itu kebaikan teori portofolio Markowitz. Jadi menurut Fahmi dan Hadi, teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz itu mengandung beberapa kelebihan atau kebaikan. Adapun kebaikan dari studi yang telah dilakukan oleh Markowitz adalah yang pertama itu kajian yang telah dilakukan oleh Markowitz ini merupakan suatu titik awal dalam kajian pemilihan portofolio yang mempergunakan saintifik, ilmiah modern, kemudian mulai dikembangkan oleh berbagai penelitian lainnya termasuk oleh Stefan Ross. Lalu yang kedua, Markowitz juga memberikan suatu kemudahan dalam memahami kedekatan hubungan antara
expected return dan risiko portofolio, serta tidak mengesampingkan analisis segi portofolio efisien. Kemudahan ini tergambarkan dalam rumus-rumus yang dikemukakannya dan ini telah dijabarkan oleh banyak pihak. Lalu, riset dan publikasi tulisan dan penjelasan lisan yang dikemukakan oleh Markowitz ini telah meletakkan asas dasar bagi pengajian teori portofolio selanjutnya, seperti CAPM, APT, Risk and Return, Subject Value, Stock, and Bond. Lalu, kelemahan teori portofolio Markowitz ini, selain kelebihan yang dijelaskan sebelumnya, Fahmi dan Hadi juga menjelaskan tentang kelemahan dari kajian atau studi yang dilakukan oleh Markowitz. Antara lain, permasalahan klasik dari segi manajemen keuangan adalah selalu saja timbul, yaitu pada saat data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah data masa lalu, di mana data masa lalu tersebut tidak saja memberikan suatu jawaban yang sulit untuk dijadikan acuan estimasi ke depan, namun juga melakukan tentang keakuratan data. Bisa saja data-data keuangan dihasilkan tersebut adalah data yang sudah diotak-atik oleh pihak manajemen, perusahaan atau earning management, sehingga persoalan bisa memungkinkan untuk terjadi atau timbul. Studi yang dilakukan oleh Markowitz ini adalah tidak menjelaskan batas waktu, yaitu berapa waktu yang tepat untuk memperhitungkan diverifikasi tersebut, sehingga memungkinkan analisis tersebut menjadi tidak begitu diyakinkan secara baik. Data diambil pada saat dianalisis dengan mempergunakan variance dan berbagai alat lainnya, sulit untuk dipahami dan diprediksikan, datanya selalu berlalu. Halo teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai saham. Apa sih itu saham? Nah, saham itu merupakan surat berharga yang diperjualbelikan oleh Bursa Efek Indonesia yang berbentuk selembar kertas di mana diakui sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha kepada sebuah perusahaan. Nah, para pemegang saham ini nantinya mendapatkan hak atas bagian keuntungan dari sebuah perusahaan dalam bentuk dividen. Terdapat 3 pelaku utama dalam bermain saham, yang itu pertama pemilik modal, yang kedua spekulasi, yang ketiga perusahaan. Di mana 3 pelaku ini mempunyai tujuan keinginannya masing-masing. Misalnya pemerintah ingin melakukan evaluasi untuk jangka pendek dan jangka panjang mengenai arah pasar saham agar sesuai dengan keadaan dan target yang diinginkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi saham itu ada 3. Yang pertama, saham diartikan sebagai bukti perlibatan hak modal atau dana pada sebuah perusahaan. Yang kedua, saham merupakan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat angka, nama perusahaan, dan penjelasan hak kewajiban pemiliknya. Dan yang terakhir, saham merupakan aset lancar yang selalu tersedia jika ingin dijual kapan saja. Macam-macam saham. Berikut adalah macam-macam saham, yaitu yang pertama adalah common stock atau saham biasa. Merupakan sebuah surat penting yang dijual oleh perusahaan yang di dalamnya terdapat nominal uang di mana pemiliknya mempunyai hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan berwenang untuk menetapkan akan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang kemudian di akhir tahun akan mendapatkan keuntungan berbentuk dividen. Yang kedua adalah preferred stock atau saham istimewa. Merupakan surat istimewa yang dijual oleh perusahaan yang di dalamnya terdapat nominal uang yang mana pemiliknya akan mendapatkan penghasilan tetap berupa dividen yang diterima setiap 3 bulannya. Ada pula yaitu harga saham. Menurut Sartono menyatakan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widwat Mojo 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga nominal, harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Yang kedua, ada harga perdana. Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Harga pasar merupakan harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Ketiga adalah harga pembukaan, merupakan harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat bursa dibuka. Yang keempat atau yang terakhir adalah harga penutupan, adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Selanjutnya yang kedua ada fluktuasi saham. Pada hakikatnya harga saham bersifat fluktuasi, artinya harga saham bisa naik dan juga bisa turun. Sebenarnya sama halnya dengan harga barang dan berbagai komoditas di pasar, namun bagi sebagian investor, pergerakan harga saham yang naik turun merupakan seni dalam berdagang. Fluktuasi saham dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, keadaan ekonomi makro dan mikro. Yang kedua, perusahaan memperluas bisnis seperti membuka cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, seketika merubah susunan direksi. Yang keempat, menurunnya kemampuan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada pembayaran dividen. Keuntungan lainnya dari mempunyai saham yaitu mendapatkan dividen. Black Law Dictionary mengatakan bahwa dividen adalah the distribution of current of accumulated earning to the shareholder of corporation pro rate based on the number of share owned. Dividen dapat dibayarkan dengan tunai, membeli saham, dan dalam bentuk memberi properti. Lalu selanjutnya yaitu agio saham.
Apa sih agio saham? Jadi agio saham ini adalah kekayaan bersih perusahaan yang didapatkan dari penjualan saham di atas nilai nominalnya. Nah, nilai agio saham di sini diambil dari selisih harga jual dan harga beli suatu saham, atau singkatnya adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Agio saham juga itu bisa disebut dengan sisa dari harga jual dan harga beli. Contohnya, jual saham sebesar Rp 800 per lembar dan harga pembelian sahamnya itu sebesar Rp 920 per lembar. Maka agio saham di sini itu adalah Rp 120 per lembarnya. Nah, dalam dunia keuangan, agio mempunyai 3 jenis pengertian, yaitu yang pertama, pada perbankan Eropa, agio merupakan selisih lebih yang didapatkan melalui pertukaran uang logam, emas, atau perak yang digantikan oleh uang kertas dalam valuta dengan nominal yang sama. Lalu yang kedua, yaitu agio merupakan selisih lebih antara nilai sebelumnya dengan nilai nominal atau nilai tukar, entah itu untuk instrumen, efek, maupun mata uang asing. Lalu, di sini ada penyusunan nilai pada mata uang logam juga bisa disebut dengan agio. Nah, yang ketiga itu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham, karena harga pasar saham lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Juga pembahasan dalam RUPS dan RUPS LB. Nah, pengertiannya di sini itu rapat umum pemegang saham, itu disebut RUPS. Lalu, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 400 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, UU PT adalah organ perseorangan yang mempunyai wewenang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan. Undang-undang ini atau anggaran dasar pengaturan mengenai RUPS ini terdapat di dalam Undang-Undang PT Bab 6 mengenai RUPS pasal 75 sampai dengan pasal 91. Lalu menurut ketentuan dalam pasal 78 dan 79 UU PT, RUPS dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu RUPS tahunan, setidaknya dilakukan 1 kali dalam 6 bulan. Akan tetapi boleh dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 6 bulan ini. Lalu RUPS tahunan juga mempunyai agenda nih yang tetap, yaitu membicarakan pertanggungjawaban laporannya, laporan keuangan dan rencana kerja. Lalu yang kedua itu RUPS lainnya. RUPS ini dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan dan tidak ada batasan juga berapa kalinya untuk dilakukan. Bahkan jika tidak ada hal yang perlu dibicarakan di luar RUPS tahunan, maka RUPS lainnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.